Kalau misalnya di feeding terus jadi manja, akhirnya Iya. indecisive, nggak bisa memutuskan karena itu adalah gue. Gue dari kecil dulu itu kan gue anak pertama, Iya. manja banget, gue manja. Ya lo tau gue Iya. gimana kan, kayak gitu, manja dan segala macam. Sampai keputusan gue ngambil kuliah aja, itu gue ditentuin sama orang tua gue. Tapi itu dia baik lagi. Nggak, menurut gue nih, dikasih kebebasan tapi tetap diarahin. Nah itu, kebebasan yang berarah ya kan. For example, kalau sebenarnya begini, gini. Karena seringkali mau jadi kayak Barbie doll lah anaknya. Iya, gue nggak mau lu punya bayangan bahwa bokap gue superhero loh, semua hal yang orang lain lakukan, bokap gue bisa melakukan lebih dari itu, salah menurut gue. Jadi gue berusaha untuk, iya nggak apa-apa, anak tuh harus tahu kalau bapaknya bukan superhero, bapaknya punya keterbatasan. Gue nggak mau bilang bahwa, nak, sebenarnya itu kita kaya banget. Tapi kita pengen hidup sederhana. Dibilang sama temennya dia, bokap gue kaya banget, tapi kita itu hidup sederhana. Fakta yang nomor satu nih kalian pertama. Oh, fakta nomor 1. Anak yang terlalu diatur bukan jadi penurut, tapi jadi pembohong kecil. Menurut lo setuju atau enggak? Setuju. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang ada di luar peraturan itu. Pada dasarnya, saat lo membuat aturan tuh anak berusaha untuk membangkang atau membantah aturan itu. Membengkang ya? Ya, dia kayak, kenapa gua harus tidur siang? Kalau gua nggak tidur siang, gua akan seperti apa gitu. Pada dasarnya, anak kan mencari tahu banyak hal kan. Iya. That's why kalau misalnya lo apa tuh namanya, atur sedemikian rupa, ya justru anak akan mencari Celahnya ya. celahnya atau mencari opposite-nya lah, di mana kalau gua nggak melakukan itu, gua akan seperti apa. Kalau menurut gua better lo memberikan aturan, tapi lo memberikan gambaran untuk kalau lo tidak melakukan ini, lo akan A, B, C. Ya. Lo yang memilih sendiri. Iya, benar-benar. Tapi menurut gue setuju sih, karena banyak sekali kali mungkin itu terapin waktu gue masa kecil. Kenapa nggak tidur siang? Kenapa harus tidur siang? Habis itu udah kayak gitu doang. Gak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Kita nggak tahu juga gitu. Sedangkan gue teman-teman gue main tuh. Itu Mereka boleh tuh main. Iya, benar. Tapi itu dia, makanya karena gue juga belum punya ini juga ya, keluarga juga, maksud gue pentingnya untuk ada alasan tuh kenapa. Kalau lu nggak boleh, kalau sebenarnya don't say no to drugs. Iya. Kalau mau narkoba, lu akan begini. Efeknya ini. Karena seringkali memang itu dia, cuman nggak aja. Iya. Akhirnya benar. penasaran. Betul. Coba-cobalah mereka ini lu nggak boleh narkoba. dilarang-larang. Kenapa? Lu nggak dikasih alasan. Nyobalah. Oh, giting, ini, efeknya gini, jadi bego, abis itu jadi blow on. Iya. Iya. Ngatain tadi. Lihatnya ke lu loh, nggak tersinggung. Oke, itu statement yang pertama. Statement kedua apa tuh, Tok? Nah, fakta kedua, semakin dikontrol, semakin lemah kemampuan anak mengambil keputusan saat dewasa. Setuju atau enggak? Jelas. Semakin Setuju. dikontrol ya? Semakin dikontrol. Karena semua-muanya tuh anak, lo udah di feeding gila-gilaan. Banyak hal ya. Lo misalnya gini, cara menentukan bagaimana dia mau pakai baju dan lain sebagainya. Kan kita kadang lucu ngeliat anak kita, kalau pakai bajunya ini dan lain sebagainya, bagian gitu kan. Cuma kalau lu terus-terusan kayak begitu, akhirnya anak tuh nggak tahu yang bagus buat dia apa, yang keren buat dia apa. Dan belum tentu cocok. Tapi menurut gua, cocok atau tidak cocoknya kan itu berdasarkan percaya dirinya kan. True. Iya kan? Karena kadang-kadang kalau sebenarnya kita ngeliat di social media nih ya, kalau kita ngeliatin anak bule pakai nih ya, branded stuff. Iya. Tapi kalau sebenarnya diterapin ke, let's say anak di Indonesia, jadi kayak kampungan ding. Iya, kurang Bener ya. nggak sih? Tapi itu dia baik lagi. Nggak, menurut gua nih, dikasih kebebasan tapi tetap diarahin. Nah, itu kebebasan yang berarah ya kan. For example, kalau sebenarnya begini, gini. Karena seringkali mau jadi kayak Barbie doll lah anaknya. Iya. Tapi pas keluar, kayak kurang deh. Padahal anaknya cowok gitu kan. Ngondek dong. Ngondek sejak dini. Yeah. Tapi gue setuju sih ya, omongan kalau misalnya di feeding terus jadi manja, akhirnya indecisive, nggak bisa memutuskan karena itu adalah gue. Gue dari kecil dulu itu kan gue anak pertama, manja banget, gue manja. Ya lo tau gue gimana kan, kayak gitu, manja dan segala macam. Sampai keputusan gue ngambil kuliah aja, itu gue ditentuin sama orang tua gue. Really? Iya, jadi gue tuh kan nyokap dokter. Iya. Dokter tuh kan kayak genetik ya, Say. Kayak lo kalau ibu bapak dokter, lo harus ada dokter gitu satu. Iya. Gue gak mau dokter.
kayak nggak mau dokter mah capek gitu. Terus mau masuk apa? Terserah deh mau masuk apa. Nyokap bokap gue pilihin lah gue masuk farmasi. Nah, habis itu ya udah kebentuk tuh sampai detik ini gue mau ngelakuin hal apa, gue selalu nanya pendapat bonyok gue. Gue baru belajar untuk membuat satu keputusan tuh semenjak gue ngerantau ke Jakarta, tinggal sendiri. Jadi mau nggak mau belajar tuh pelan-pelan. Dan obat-obatan gitu ya? Suka, iya. Itu fokusnya ke obat-obatan ya. Kalimat gue panjang aja lo nggak fokus ya. Tapi gue setuju sih, karena gue jadi kayak gini, indecisive, gak bisa memutuskan. Ya kan? Karena orang tua mengontrol kehidupan terlalu kita. mengatur, terlalu mengontrol. Tapi Iya, aku iya, tetap iya. sayang papa mamaku karena papa mamaku kaya. Iya. Wes, gue demen sih kayak gitu. Donatur, bebas ngatur. Iya. Benar. Setuju tuh kehidupan kayak gitu. Ya tuh. gue ntar nonton, ntar gue nggak disupply Iya. lagi gimana. Kita potong nih ya. Iya, dananya ya. Iya. Gue demen nih mumpung kayak gini nih ya. Kita mengembangkan orang tua kita ya. Oke, lanjut ya. Oke. Kalimat yang ketiga. Ya. Banyak anak tumbuh patuh, tapi menyimpan marah. Gue. Bentar, lo nggak patuh ya? Gue patuh. Masa sih nggak kelihatan? Sama nyokap. Sama bokap gue tuh gue patuh sedemikian rupa. Maksud gue mematuhi apa yang mereka mau, mereka buat aturan dan lain sebagainya. Rulesnya harus begini, gue ikutin. A, B. Iya. Tapi at the end kan gue melakukan Menyimpan pemberontakan amarah itu. Ya? Iya sih. Karena mungkin lu nggak mau si A, lu pengennya C gitu Yes. apa ya? Yes. Jadi kayak gue melakukan pemberontakan itu. Jadi sebenarnya lebih baik tidak patuh kah biar nggak nyimpen marah atau gimana? Enggak juga sih. Kalau nggak patuh ya takutnya jadi begundalan Membengkang. juga. Iya. Iya. Bumerang juga. Kayak in the middle aja gitu kali ya. Mungkin lebih gini kali ya. Mereka yang disuruh menentukan. Peraturannya begini, alasannya begitu. Iya, harus ada Diskusi tuh ya berarti diskusi, ya. harus ada alasannya. Gitu. Ketika memang tidak boleh apa dan kita harus tahu jawabannya. Yes. Karena kalau kita nggak tahu akhirnya yang ya udah, you don't know the answer, I'll do it anyway. Nah, Gitu ya, loh. yang tadi gue bilang di depan, anak gue justru berusaha untuk why OP? Iya. Kenapa sih gue harus begini tuh kenapa? Gitu. Gue kasih penjelasannya. Lo mau nurut silakan. Kalau enggak, lo akan terima konsekuensinya. Lo pernah nggak sih anak lo nanya, why abis itu nggak punya jawaban, akhirnya lo bilang, bentar ya, Google dulu ayah. Chat GPT dulu ya gitu. Gue iya. Gue justru ingin menunjukkan bahwa bapak lo nih Pinter. manusia lo. Bukan. Oh enggak. Bapak lo nih manusia lo. Gitu. Oh, manusia berarti nggak sempurna lah ya? Iya. Bisa bego, Iya, ada iya, pintar iya, juga. iya, Tolol gitu ya. Iya. Kedongo. Gue di depan anak gue tuh kentut-kentut aja. Ya. Kita nggak perlu tahu manusiawi sih. Manusiawi sih ya. Itu Nggak, manusiawi sih. Maksud Ya. gue nggak perlu menjaga apapun itu. Once anak gue bertanya dan gue nggak tahu, iya gue iyain. Gue bilang, sebentar mas, papi nggak tahu. Gue bilang gitu. Nanti papi coba cari tahu. Gue nggak, maksud gue berusaha untuk ngasih tahu ke anak gue bahwa bapak lu nih bukan superhero loh. Iya. Gue nggak mau lu punya Main. bayangan bahwa bokap gue superhero loh. Semua hal yang orang lain lakukan, bokap gue bisa melakukan lebih dari itu, salah menurut gue. Jadi gue berusaha untuk, iya nggak apa-apa. Anak tuh harus tahu kalau bapaknya bukan superhero, bapaknya punya keterbatasan. One day Tapi bukan khusus kan? Enggak dong. Gue baru nggak lagi. Tapi misalnya gini, kan sekarang Juno udah sekolah, Yes. udah ketemu teman-temannya. Pasti kan kalau misalnya abis pulang sekolah, teman-temannya dijemput tuh sama bapaknya, Iya, ya kan. iya. Pernah nggak lo ngerasain kayak Juno cerita sama lo kayak, Opi, tadi papanya si A tuh gini-gini loh. Kok Opi nggak gitu? Pernah nggak? Satu hal yang dibilang sama anak gue tuh karena gue kecil kan, maksudnya postur gue nggak tinggi. Masa sih nggak kelihatan ah? Masa? terus. Itu yang papi si papinya ini tinggi loh gitu. Dari jauh udah Lo kelihatan. di body shaming sama anak lo sendiri. Nggak apa-apa, justru gue ngasih lihat ke anak gue, bapak lu tuh begitu gitu. Jadi Tapi aneh Juno Jago tuh tinggi loh, Juno tinggi loh. ya kan karena istri Oh gue iya, benar-benar. gitu. Bagus gitu istri lo ya. Iya harus begitu dong. Genetik tuh ya? Iya, Bukan cari karena- pasangan yang terbaik. Kalau lo ngerasa diri lo nggak baik, at least cari pasangan yang lebih baik kepada lo. Yes. Nice. Tapi kalau lo ngerasa lo terbaik, berarti cari pasangan yang Kurang baik gitu. Gimana tuh? Bingung. Iya maksudnya banyak hal ya.
treatment orang tua murid yang lain ke anak-anaknya mereka, kadang anak gue juga mempertanyakan, entah dari barang, entah dari perlakuan dan lain sebagainya. Tapi gue menjelaskan sedemikian rupa bahwa orang tua lu tuh begini, keterbatasannya tuh sejauh mana dia bisa dan sejauh mana dia akhirnya nggak mungkin untuk melakukan itu. Jadi sebisa mungkin anak gue harus tahu. Harus tahu. Bahkan untuk beberapa hal tuh kayak gue ngasih tahu ke anak gue, tabungan papi sekian loh, tabungan mami sekian loh, tabungan yang kita siapin buat kamu dan adik sekian loh. Oh iya, gue kasih tahu itu. Lo ngomong gitu? Tapi nggak secara langsung ya. Maksud gue nggak yang mungkin secara nominal mereka belum ngerti kan. Iya. Tapi paling nggak gue mengibaratkan. Kayak misalnya nih, Pap, yang si mobil Kia-nya, Pap, mobil Kia diganti dong gitu. Elektrik gitu. Iya, dia pernah bilang itu. Iya. Gue bilang kan, Mas, Papi bisa ganti mobil elektriknya, tapi Papi akhirnya nggak bisa nyimpen tabungan buat kamu. Gak apa-apa deh. Anak gue bilang gitu lagi. Keren. Sumpah gue nggak bohong. Nggak apa-apa Papi gitu. Gak apa, yang penting mobil kita keren. Iya. Berarti Juno masih anak pada umumnya. Supaya kita tuh satu mobil sama geng yang lain, Pak. Iya. Sumpah anak gue ngomong itu. Gue nggak bohong. Sebenarnya gue anak lu, bro. Plot twist. tapi gue berusaha untuk mengibaratkan begini. Ya udah kalau emang kamu nggak apa-apa, kamu mau adik kamu nggak sekolah? Gak apa-apa deh. Enggak, kalau itu dia enggak. Dia stop Tunggu aja deh kayak gitu. Tunggu aja, masih kecil nggak tahu juga dia. Iya, nggak tahu. Dia akhirnya stop sampai oh ya udah gitu. Terus abis itu dia gue ajak beberapa pameran mobil, dia ngeliat papi ini mobilnya keren dan lain sebagainya. Gue kasih tahu bahwa mobil yang mungkin papi punya tuh yang ini loh nak gitu. Yang ini loh. Terus ini. makanya gue bilang kalau kamu nggak suka naik Kia kan bisa naik satunya. Gitu. Kalau misalnya yang satunya lagi ke bengkel kan kamu bisa dan lain sebagainya lah gitu. Ya gue dan istri gue sama-sama bawa mobil jadi biar anak gue yang menentukan itu. Tapi at the end gue bakal ngasih tahu bahwa anak gue bahwa gue dan istri gue mampunya sekian untuk sekarang. Jadi biar dia akhirnya nggak berusaha untuk mengandai-andai. Iya. Membanding-bandingkan juga. Dia ke teman-temannya pun yang ya udah aja. Iya. Bapak gue punya mobil, ibu gue punya mobil, kita semua liburan, kita semua menikmati apa yang temen-temennya lakukan, tapi ya terbatasnya sampai sini loh. Lu gak mau bilang bahwa, nak, sebenarnya itu kita kaya banget. Tapi kita pengen hidup sederhana. Dibilang sama temennya dia, bokap gue kaya banget, tapi kita itu hidup sederhana. Berarti gak sih? Enggak. Bokap gue bisa beli mobil elektrik 3 biji, tapi kita hidup sederhana. Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya? Enggak gitu. Gue kasih tau ke anak gue gini. Oh, enggak. Mas Juno inget ya, Eyang, maksudnya almarhum bokap gue. Iya. Eyang itu sebenarnya CEO dari perusahaan terbesar. Udah mulai kemana-mana, di dunia. udah mulai Itu kemana-mana. dia. Udah mulai Khayalannya kemana-mana. Iya, CEO dari perusahaan terbesar di dunia. Typhoon. Tycoon, apa ya? Coba you name it mas gitu. Iya. Semua perusahaan paling terbesar di dunia tuh Eyang adalah CEO-nya. Gitu. Tapi nggak apa, karena kan itu Eyangnya juga udah dipanggil Tuhan. Jadi mau Iya. konfirmasi ke Eyangnya juga nggak bisa. Gitu deh. Ya intinya adalah pembicaraan kita hari ini, Chris adalah orang tua yang Sempurna. halu. Tapi lo keren sih, intinya kan harus memutus mata rantai itu ya. Apa yang lo dapetin dari orang tua, jangan lo lanjutin lagi. Yang bagus mungkin diambil, Harus. Iya, tapi setuju. kalau jelek-jelek stop di lo. Betul. Stop di kita. Betul. Terbaik emang ya. Kesimpulan dari 1 jam ini ya. Iya, ide Gila, yang lain-lain keren, gue gak keren. bahas dah. Kayak gue dengerin. Ya udahlah, makasih banyak Chris Thank you, Putra. Chris. Thank you for sharing. Sukses, Thank you, thank you. sehat, dan cepet tinggi. Ya. Kalau gitu, Gue cabut, Togi Sinaga. Maria Andromeda juga cabut. Peace out guys. See you guys next episode. Bye-bye.